informasi penting, informasi terbaru, dan informasi yang memang paling sering ditunggu-tunggu oleh para pensiunan di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Topiknya berkaitan dengan hadiah dari Presiden pada peringatan Hari Buruh kemarin, lalu muncul kaitannya dengan isu kenaikan gaji ASN pensiunan, termasuk juga janda dan duda pensiunan untuk tahun 2026. Banyak yang penasaran, banyak yang bertanya-tanya, bahkan tidak sedikit yang berharap kabar itu benar. Karena itulah penting sekali untuk menyimak pembahasan ini sampai selesai, agar Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi, langsung saja kita masuk ke inti informasinya. Beberapa waktu terakhir muncul pembicaraan mengenai penjelasan kenaikan gaji ASN pensiunan, termasuk janda dan duda pensiunan tahun 2026, yang disebut-sebut sebagai hadiah dari Presiden pada Hari Buruh Nasional tanggal 5 Mei 2026. Karena kabar itu cukup ramai, tentu wajar kalau banyak Bapak Ibu ingin mengetahui apakah benar demikian atau hanya sebatas isu yang berkembang di tengah masyarakat. Pada peringatan Hari Buruh yang menjadi perhatian publik pada tanggal 5 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto memang mengumumkan serangkaian kebijakan penting yang berkaitan dengan perlindungan pekerja. Pengumuman tersebut menjadi sorotan luas karena menyangkut kepentingan pekerja dan buruh di berbagai sektor di Indonesia. Kalau kita lihat secara lebih rinci, kebijakan yang diumumkan pada saat itu mencakup beberapa hal penting. Pertama adalah penguatan perlindungan hukum. Kedua adalah peningkatan kesejahteraan. Ketiga adalah kepastian kerja bagi pekerja dan buruh di berbagai sektor. 3 poin ini menjadi inti arah kebijakan pemerintah pada momentum Hari Buruh tahun 2026. Jadi pada tanggal 5 Mei 2026 kemarin, Bapak Ibu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah menghadirkan sejumlah langkah baru yang bertujuan memperkuat perlindungan bagi pekerja di Indonesia. Bisa dibilang ini menjadi salah satu sinyal penting bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap dunia ketenagakerjaan. Bagi para pekerja, kebijakan tersebut dipandang sebagai kabar positif, sebab yang disentuh bukan hanya soal aturan di atas kertas, melainkan juga perlindungan nyata, kesejahteraan yang lebih baik, dan kepastian kerja. Itu sebabnya banyak pihak menyebut kebijakan tersebut sebagai hadiah spesial pada momentum Hari Buruh 5 Mei 2026. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan rakyat. Di dalamnya termasuk kepentingan pekerja dan buruh. Jadi apa yang diumumkan pada momentum 5 Mei 2026 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan juga membawa pesan bahwa pemerintah ingin memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat pekerja. Presiden menyampaikan bahwa dalam 1 tahun terakhir, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang beliau pimpin adalah kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa perhatian terhadap dunia ketenagakerjaan bukan hanya muncul sesaat, melainkan menjadi bagian dari arah kebijakan yang lebih luas. Lalu apa saja kebijakan yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2026 itu? Salah satu kebijakan yang disampaikan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Kebijakan ini menjadi perhatian karena selama ini perlindungan pekerja rumah tangga memang sering menjadi pembahasan panjang di Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah ingin memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai perlindungan pekerja rumah tangga. Selain itu, ada juga Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Ini juga menarik perhatian masyarakat karena pekerja transportasi online saat ini jumlahnya sangat besar. Mereka menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, mulai dari pengantaran penumpang, makanan, hingga berbagai layanan lainnya. Maka keberadaan regulasi ini dinilai sebagai langkah penting. Berikutnya, Presiden juga menyampaikan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi ILO Convention 188. Regulasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan pekerja melalui standar yang diakui secara internasional. Kalau dilihat secara objektif, ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memang sedang menata kebijakan ketenagakerjaan secara lebih terstruktur, mulai dari perlindungan pekerja rumah tangga, perlindungan pekerja transportasi online, sampai penguatan standar perlindungan kerja melalui ratifikasi konvensi internasional. Jadi pada momentum Hari Buruh Nasional tanggal 5 Mei 2026 kemarin, itulah beberapa kebijakan yang secara resmi diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ketika masyarakat
mendengar istilah hadiah dari Presiden pada Hari Buruh, konteks utamanya memang merujuk pada paket kebijakan perlindungan pekerja tersebut. Bukan hanya itu, di bidang ketenaga kerjaan lainnya, Presiden juga menetapkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 mengenai Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dan Kesejahteraan Buruh. Keputusan ini menjadi penting karena persoalan PHK sering menjadi kekhawatiran banyak pekerja, apalagi ketika kondisi ekonomi mengalami tekanan. Dengan adanya Satgas Mitigasi PHK, pemerintah ingin menghadirkan langkah yang lebih responsif dalam menghadapi persoalan pemutusan hubungan kerja. Harapannya tentu agar dampak sosial maupun ekonomi yang dirasakan pekerja dapat lebih terkendali. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menetapkan aktivis pekerja Marsinah sebagai pahlawan nasional. Bagi banyak kalangan, keputusan ini memiliki makna simbolis yang kuat. Ini menunjukkan penghormatan terhadap perjuangan pekerja dan sejarah gerakan buruh di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mempertegas kebijakan ketenagakerjaan melalui pembatasan alih daya atau outsourcing. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026. Isu outsourcing selama ini memang cukup sensitif dan kerap menjadi perhatian pekerja. Karena itu, aturan ini dipandang sebagai salah satu langkah penataan yang cukup penting. Lalu dalam penjelasan lanjutan mengenai regulasi yang telah ditetapkan tersebut, pemerintah juga menyampaikan adanya bonus hari raya bagi pengemudi online dan kurir online. Di samping itu, ada pula diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK, serta jaminan kematian atau JKM bagi pekerja bukan penerima upah. Yang dimaksud pekerja bukan penerima upah di sini antara lain nelayan, petani, peternak, pengemudi, dan kurir online. Kebijakan ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025. Kalau dicermati, kebijakan ini menyasar kelompok pekerja yang selama ini memang sangat dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Nelayan, petani, peternak, pengemudi, dan kurir online merupakan bagian dari roda ekonomi nasional. Karena itu, pemberian insentif seperti ini dinilai dapat membantu meningkatkan perlindungan sosial dan kualitas hidup mereka. Jadi secara umum, rangkaian kebijakan yang diumumkan pemerintah tersebut memang membawa sejumlah manfaat. Bisa disebut sebagai paket benefit yang disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan ditujukan untuk memperkuat perlindungan serta kesejahteraan pekerja. Nah, sampai di sini muncul pertanyaan yang paling banyak dibahas oleh para pensiunan. Pertanyaannya adalah, apakah dalam pengumuman Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 5 Mei 2026 kemarin ada pernyataan khusus tentang kenaikan gaji ASN, pensiunan, serta janda dan duda pensiunan? Ini yang penting untuk kita luruskan bersama. Karena belakangan memang beredar berbagai informasi yang menyebut bahwa pada tanggal 5 Mei 2026, Presiden juga menyinggung atau bahkan mengumumkan kenaikan gaji ASN, pensiunan, dan janda duda pensiunan. Wajar kalau kabar seperti ini langsung menarik perhatian, apalagi bagi para penerima manfaat, isu kenaikan gaji tentu menjadi sesuatu yang sangat dinanti. Namun supaya informasinya tidak simpang siur, kita perlu melihat berdasarkan penelusuran yang lebih jelas. Kenaikan gaji ASN, pensiunan, sampai janda duda pensiunan tahun 2026 memang menjadi harapan banyak penerima manfaat. Banyak yang berharap ada penyesuaian agar daya beli tetap terjaga dan kebutuhan hidup sehari-hari bisa lebih terbantu. Harapan seperti itu tentu sangat wajar, tetapi pertanyaan utamanya tetap sama. Apakah pada tanggal 5 Mei 2026, Presiden Prabowo secara resmi sudah mengumumkan kenaikan gaji tersebut? Berdasarkan penelusuran dari beberapa sumber, Taspen mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah ataupun keputusan Presiden yang menetapkan perubahan skema kenaikan gaji atau perubahan pembayaran gaji pensiunan untuk tahun 2026. Artinya, sampai informasi terakhir yang tersedia, belum ada keputusan resmi yang menyatakan adanya kenaikan gaji ASN pensiunan, termasuk janda dan duda pensiunan untuk tahun 2026. Taspen sebagai pengelola dana pensiun juga menjelaskan bahwa pembayaran gaji ASN pensiunan, termasuk janda dan duda pensiunan, saat ini masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Nah, di titik ini penting sekali untuk dipahami dengan tenang. Jadi kalau ada informasi yang beredar seolah-olah pada tanggal 5 Mei kemarin sudah diumumkan kenaikan gaji pensiunan tahun 2026,
maka sampai saat ini informasi tersebut belum didukung oleh keputusan resmi pemerintah. Dengan kata lain, hadiah Presiden pada momentum 5 Mei 2026 memang ada, tetapi konteksnya adalah kebijakan perlindungan pekerja, perlindungan hukum, kesejahteraan buruh, kepastian kerja, perlindungan pekerja rumah tangga, pekerja transportasi online, mitigasi PHK, pembatasan outsourcing, bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online, serta diskon iuran jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah. Sementara untuk isu kenaikan gaji ASN pensiunan, termasuk janda dan duda pensiunan tahun 2026, sampai saat ini belum ada penetapan resmi yang mengubah skema yang berlaku. Karena itu Bapak Ibu semuanya penting untuk tetap cermat ketika menerima informasi dari grup WhatsApp, media sosial, atau obrolan sehari-hari. Kadang judulnya terdengar meyakinkan, kadang pesannya dibuat seolah-olah sudah pasti. Padahal setelah dicek lebih teliti, ternyata belum ada keputusan resminya. Sikap yang paling aman adalah menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, dari presiden, atau dari lembaga terkait seperti Taspen. Dengan begitu kita bisa mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan tidak menimbulkan kebingungan. Kalau ada perkembangan terbaru ke depan, tentu itu akan menjadi kabar penting yang patut kita ikuti bersama. Dan biasanya informasi resmi seperti itu akan langsung menjadi perhatian besar di kalangan pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, supaya jelas dan tidak ada salah tafsir. Pada tanggal 5 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto memang mengumumkan sejumlah kebijakan baru di bidang ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut meliputi perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan, kepastian kerja, perlindungan pekerja rumah tangga, perlindungan pekerja transportasi online, ratifikasi ILO Convention 148, pembentukan Satgas Mitigasi PHK, penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional, pembatasan outsourcing, bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online, serta diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah. Namun sampai saat ini belum ada keputusan resmi yang menetapkan kenaikan gaji ASN pensiunan, termasuk janda dan duda pensiunan untuk tahun 2026. Pembayaran gaji pensiunan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu meluruskan informasi yang sedang ramai dibicarakan. Harapannya, setelah menyimak penjelasan ini, Bapak Ibu bisa memahami konteksnya dengan lebih jernih dan tidak lagi bingung membedakan mana informasi resmi dan mana yang masih sebatas isu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat, menambah kejelasan, dan bisa menjadi bekal ketika menerima kabar-kabar baru ke depannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap produktif, dan semoga hari-hari Bapak Ibu selalu dipenuhi ketenangan, kemudahan, serta keberkahan. Sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Terima kasih. Ibu, Bapak, tenang dulu ya, jangan keburu panik. Dengerin baik-baik. Karena di tengah ramainya kabar yang sana-sini isinya simpang siur, ada satu momen yang benar-benar krusial dan bakal nentuin hak ini sudah benar-benar masuk rekening atau masih perlu sabar sedikit lagi. Tanggal 5 Mei 2026 ini bukan tanggal biasa, karena justru disitulah titik penentu yang banyak banget ditunggu-tunggu. Jadi di video ini, saya bakal jelasin semuanya dengan jujur, runtut, dan yang paling penting, biar gampang dipahami, tanpa bikin kepala tambah mumet. Jadi begini, Menteri Keuangan akhirnya buka suara soal kenaikan gaji pokok dan penyesuaian terkait untuk PNS dan pensiunan. Ini bukan sekadar isu dadakan atau janji manis yang lewat begitu aja, tapi ini bentuk penyesuaian karena sejak tahun 2025 kemarin gaji itu memang belum mengalami kenaikan sama sekali. Sementara kita semua juga tahu harga kebutuhan pokok dari hari ke hari makin kerasa naik. Beli beras, beli minyak, bayar listrik, kebutuhan dapur, sampai biaya kesehatan, semuanya pelan-pelan makin berat. Inflasi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memang disebut masih stabil di kisaran 3%. Kalau dilihat di atas kertas sih kelihatannya kecil, tapi kalau dirasain langsung oleh masyarakat, terutama para pensiunan, efeknya nyata banget ya. Belanja dapur jadi makin mahal, biaya listrik naik, ya, kebutuhan kesehatan juga ikut membengkak, sementara penghasilan tetap segitu-gitu aja. Ya, disitulah letak pentingnya penyesuaian ini. Selama ini sebenarnya pemerintah sudah berusaha menutup celah itu lewat tunjangan kinerja untuk PNS aktif, tapi untuk pensiunan situasinya tentu beda. Karena itu kenaikan ini jadi langkah penting buat menjaga keseimbangan ekonomi mereka. Nah, yang menarik, skema gaji tahun ini ternyata masih sama seperti tahun sebelumnya. Artinya PNS dan pensiunan tetap akan menerima gaji ke-13, termasuk juga rapel kenaikan gaji yang selama ini ditunggu-tunggu. Jadi bukan cuma naik ke depan, tapi ada juga hak yang
dibayarkan ke belakang negara sektor perpajakan dan penerimaan dari berbagai pos jadi tulang punggung utama. Pajak juga disebut tumbuh lebih dari 20%, sementara cukai dan PNBP justru mengalami penurunan. Ya, ini menunjukkan kondisi fiskal yang cukup campur aduk. Jadi wajar kalau pemerintah tetap berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa evaluasi akan dilakukan berdasarkan hasil kajian yang ketat. Kalau ada program yang di awal tahun ternyata tidak sesuai, maka tidak segan-segan akan diberikan sanksi sampai penghentian pembayaran. Jadi ini bukan cuma soal pencairan, tapi juga soal tanggung jawab dalam penggunaan dana negara. Karena uang negara itu memang harus dipakai dengan hati-hati, transparan, dan tepat sasaran. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu rapel kenaikan gaji pensiun. Saya paham banget perasaan Bapak dan Ibu di rumah. Mungkin pagi tadi habis salat subuh lalu duduk santai di teras sambil minum kopi, tapi pikiran tetap balik lagi ke satu pertanyaan yang sama. Kapan rapel itu cair? Kapan uangnya benar-benar masuk rekening? Atau mungkin ibu habis antar cucu sekolah, lalu rumah jadi sepi dan pikiran langsung balik lagi ke kabar yang belum benar-benar jelas juga. Di sini saya nggak mau nambah keresahan. Saya mau kasih penjelasan yang jelas berdasarkan fakta dan bisa dicek. Semua ini berawal dari satu dokumen penting, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025. Ini bukan isu, bukan rumor, bukan konten yang dibuat-buat. Ini peraturan resmi negara yang punya kekuatan hukum penuh dalam sistem kita. Perpres itu bukan sekadar formalitas tetapi komitmen negara, artinya semua aparat wajib menjalankannya. Kalau ada yang bilang itu cuma wacana atau gimmick politik, jelas itu enggak berdasar. Yang kita pegang adalah fakta dan dokumen resmi. Bicara jujur, rapel untuk pensiunan dibayarkan 100% sekaligus. Ini bukan lagi janji, ini realisasi. Bayangkan seorang kakek di pinggiran kota atau nenek di desa yang dari awal tahun cuma dengar kabar kenaikan 8% tapi belum melihat hasilnya di rekening. Pasti muncul rasa ragu, bahkan mungkin curiga. Tapi sekarang semuanya sudah makin jelas. Seluruh kekurangan dari bulan Januari sampai Mei sudah dihitung dan akan dibayarkan sekaligus. Jadi kalau Bapak atau Ibu termasuk pensiunan PNS, TNI, atau Polri, silakan cek rekening. Dana yang masuk itu bukan cuma gaji bulan ini, tapi juga akumulasi kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Kenapa proses ini sempat lama? Sederhana tapi penting. Verifikasi data. Data harus diverifikasi oleh lembaga terkait seperti PT Taspen dan PT Asabri. Tujuannya supaya tidak ada kesalahan, tidak ada dana yang salah kirim, dan semuanya benar-benar sampai ke orang yang berhak. Ketelitian seperti ini memang terasa lambatnya, tapi itu demi keamanan semua pihak. Sekarang coba lihat contoh nyata. Seorang pensiunan guru golongan tertentu yang biasanya menerima sekitar 3,3 juta dengan kenaikan 8% akan mendapatkan tambahan sekitar 204.000 per bulan. Kalau dirapel selama 3 bulan, totalnya bisa sekitar 792.000. Bagi sebagian orang angka ini mungkin kelihatan kecil, tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini bisa jadi cukup untuk menutup biaya listrik, air, atau kebutuhan dapur selama 1 bulan. Bahkan, buat keluarga pensiunan, dana segar seperti ini bisa sangat membantu untuk kebutuhan mendesak. Jadi jangan diremehkan, tapi di tengah kabar baik ini ada satu hal yang harus diwaspadai, yaitu penipuan. Biasanya kalau dana besar mulai cair, oknum tidak bertanggung jawab, ikut bergerak. Mereka bisa kirim SMS, telepon, atau bahkan mengaku sebagai petugas resmi. Ingat baik-baik, pemerintah tidak pernah meminta biaya apapun untuk pencairan dana. Kalau ada yang minta nomor rekening, kode OTP, atau uang administrasi, itu pasti penipuan. Dana ini masuk otomatis tanpa ribet. Jadi jangan mudah percaya sama pihak yang tidak jelas. Dari sisi ekonomi, pencairan ini juga punya dampak besar. Uang yang masuk ke pensiunan akan berputar di pasar, warung, dan UMKM. Konsumsi meningkat, ekonomi lokal ikut bergerak. Jadi ini bukan cuma soal individu, tapi juga berdampak ke ekonomi nasional. Saat pensiunan punya daya beli yang lebih baik, roda ekonomi di lingkungan sekitar juga ikut hidup. Belanja di warung jadi naik, pedagang kecil bisa lebih laku, dan perputaran uang di masyarakat jadi lebih sehat. Banyak juga yang bertanya, apakah ini berlaku untuk janda atau duda pensiunan? Jawabannya iya. Semua ahli waris yang sah tetap mendapatkan hak sesuai aturan. Kalau sampai akhir hari dana belum masuk, jangan panik. Sistem perbankan kadang memang butuh waktu karena volume transaksi bisa tinggi.
Coba tunggu sampai besok atau langsung cek ke bank. Yang penting data dan catatan administrasinya benar. Sekarang kita bicara soal hal yang lebih dalam, bukan cuma teknis tapi juga moral. Pembayaran rapel ini bukan sekadar transfer uang, ini bentuk tanggung jawab negara. Janji yang harus ditepati. Kesejahteraan lansia itu amanah konstitusi, nggak bisa ditawar-tawar. Transparansi juga penting, rakyat berhak tahu. Jangan sampai informasi simpang siur bikin masyarakat bingung dan cemas. Ya, kenaikan 8% ini memang belum sempurna, tapi ini langkah untuk menjaga daya beli. Karena kalau harga naik terus tanpa penyesuaian, kehidupan pensiunan bisa makin berat, dan itu jelas bukan kondisi yang adil. Kita juga perlu ingat kalau dana pensiun disalahgunakan atau dipakai tidak sesuai haknya, itu sama saja merugikan orang tua kita sendiri. Hormati hak orang tua, hormati kerja keras mereka selama puluhan tahun. Kesehatan, kebutuhan pokok, dan hidup yang tenang itu bukan barang mewah, itu hak dasar yang semestinya dijaga. Dari sini kita bisa belajar bahwa keluarga yang rukun dan saling menghormati akan lebih kuat menghadapi masa depan. Terakhir, mari kita refleksi sedikit. Bangsa yang kuat bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal karakter. Budaya sendiri mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, menjaga nilai-nilai, dan tidak melupakan akar. Filosofi pencaksilat pun mengajarkan bahwa kuat bukan berarti sombong. Justru semakin tinggi ilmu, semakin rendah hati. Pendekar sejati itu membela yang lemah, menjaga kebenaran, dan tetap berjalan dalam kerangka yang benar. Kalau setiap keluarga kuat, setiap desa kuat, maka bangsa juga kuat. Dan hari ini, dengan cairnya rapel ini, kita melihat satu langkah kecil menuju keadilan yang lebih nyata. Jadi tetap waspada, tetap sehat, dan terus cari informasi yang benar. Karena di zaman sekarang, yang paling berharga bukan cuma uang, tapi pengetahuan. Dengar baik-baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Ada satu tanggal yang sekarang bikin banyak pensiunan dan ASN di seluruh Indonesia deg-degan setengah mati, dan tanggal itu adalah 20 Mei 2026. Kenapa? Karena di sekitar tanggal inilah kabar yang sudah lama ditunggu-tunggu akan mulai bergerak. Bentuknya adalah rapel gaji, kenaikan pensiun yang disebut-sebut, sampai pencairan dana yang selama ini terasa menggantung. Semuanya sedang mengarah ke satu titik yang sama. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau sampai kelewat, justru bisa bikin hak yang mestinya diterima jadi tertunda. Jadi jangan dianggap sepele. Ini nyangkut langsung ke uang yang masuk ke rekening Anda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pensiunan dan ASN di seluruh pelosok Indonesia, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas topik yang benar-benar panas, ramai dibicarakan, dan jelas dampaknya buat kehidupan jutaan keluarga di negeri ini. Kita akan ngobrol soal kenaikan gaji pensiunan dan ASN, soal rapel yang sudah lama dinanti, soal peran Pos Indonesia dalam penyaluran, dan satu peringatan penting dari Taspen yang wajib Anda dengar sebelum tanggal 20 Mei 2026. Jadi pastikan jangan ada satu bagian pun yang terlewat, karena semua informasi yang kita bahas hari ini merujuk pada regulasi resmi yang sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Kita mulai dari kabar besar yang pertama, Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang resmi berlaku sejak 30 Juni tahun lalu telah mengamanatkan kenaikan gaji bagi seluruh aparatur sipil negara. Ini bukan cuma omongan di warung kopi, bukan sekadar janji manis, dan bukan pula isu yang muncul lalu hilang begitu saja. Ini dokumen hukum resmi yang masih berlaku. Dalam Perpres tersebut, pemerintah mengatur 8 program prioritas untuk menjalankan agenda besar pemerintahan. Di antaranya ada program makan siang dan susu gratis, peningkatan produktivitas pertanian, renovasi sekolah, penguatan program pendidikan, serta berbagai kebijakan lain. Dan salah satu yang paling bikin banyak orang tersenyum adalah kenaikan gaji ASN aktif dan pejabat negara. Ini mencakup guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI, Polri, dan seluruh jajaran aparatur negara. Jadi ini bukan perkara kecil, ini menyentuh banyak lini yang menjadi tulang punggung pelayanan negara. Sekarang pertanyaan yang paling sering muncul, entah di kolom komentar, di grup WhatsApp keluarga, sampai di obrolan arisan pensiunan, selalu satu kata yang sama. Kapan? Kapan uangnya cair? Kapan rapelnya masuk rekening? Kapan kabar baik ini benar-benar terasa di dompet? Nah, di sini kita jawab pakai fakta, bukan asal tebak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah memberi sinyal yang cukup jelas. Beliau menyampaikan bahwa rapel dan kenaikan gaji ASN tahun 2026 akan cair dan akan diputuskan dalam waktu dekat. Tapi prosesnya tidak bisa asal tekan tombol lalu langsung transfer. Ada tahapan yang harus dilihat dulu.
Pemerintah perlu evaluasi mendalam berdasarkan kondisi keuangan nasional, terutama melihat realisasi penerimaan negara sepanjang awal tahun 2026. Data dari periode itu baru bisa dianalisis secara menyeluruh setelah waktunya cukup. Karena itulah pertengahan Mei 2026, tepatnya sekitar tanggal 20 Mei 2026, menjadi titik kritis pertama yang perlu kita pantau bersama. Di titik itu, data fiskal awal tahun sudah bisa dievaluasi. Pemerintah bisa melihat apakah kondisi anggaran negara cukup kuat untuk mengakomodasi peningkatan belanja pegawai secara menyeluruh. Jadi memang sebaiknya Anda menandai kalender. Tanggal 20 Mei 2026 adalah momen yang tidak boleh dilewatkan. Pada hari itu, pantau terus kanal resmi Kementerian Keuangan, pantau website Taspen, pantau saluran berita resmi. Jangan hanya bergantung pada kabar berantai yang sumbernya tidak jelas. Karena seringkali kabar yang beredar di grup keluarga itu sudah setengah benar, setengah salah, dan akhirnya bikin bingung sendiri.